Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-39. Judul renungan hari ini, Datanglah kepada Kristus. Setelah Yesus berinteraksi dengan wanita Kanaan, kita mungkin berpikir bahwa Yesus menghindari orang-orang bukan Yahudi, kecuali dalam kasus-kasus tertentu. Bacaan hari ini menghilangkan pemikiran itu. Kita diberitahu bahwa Yesus melakukan perjalanan sepanjang pesisir Danau Galilea dan naik ke perbukitan. Galilea adalah wilayah yang didominasi orang bukan Yahudi. Ketika kita membandingkan hal ini dengan Injil Markus, kita diberitahu sedikit lebih detail. Markus 7 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-37 mencatat peristiwa yang sama. Dalam catatannya, Markus memberitahu kita bahwa Yesus melakukan perjalanan melalui wilayah Dekapolis. Campbell Morgan memberitahu kita, orang-orang ini kemungkinan besar adalah orang-orang kafir atau orang yang semi-kafir yang tinggal di wilayah Dekapolis. Disinilah dikelilingi oleh orang-orang bukan Yahudi. Yesus menyembuhkan banyak orang dan memberi makan 4.000 orang. Dia berbicara dengan orang-orang non-Yahudi ini ketika dia menyatakan bahwa dia memiliki belas kasihan kepada mereka dan tidak akan membiarkan mereka pergi dalam keadaan lapar. Dia masih memandang orang kafir dengan belas kasihan. Dia masih menawarkan kesembuhan dan makanan rohani bagi semua yang datang dan semua yang dibawa di kaki Yesus. Di kaki Kristuslah kita menemukan kesembuhan. Di kaki Kristuslah kita menemukan kehidupan baru, pengampunan, tuntunan, dan penerimaan. Di kaki Kristuslah kita diajar, dimotivasi, dan ditantang. Di kaki Kristuslah kita harus membawa teman dan orang yang kita kasihi. Kristus tidak akan menghindar dari orang yang kita kasihi hanya karena mereka bukan orang Kristen. Dia tidak akan membiarkan mereka tidak diberi makan karena mereka tidak hidup dalam ajaran Kristen. Dia memanggil kita untuk membawa yang terhilang, yang sedang ada dalam pergumulan berat, yang melawan kehendak Tuhan di bawah kakinya. Dia memiliki belas kasihan kepada mereka yang hancur hatinya. Yang terpenting, dia memiliki kekuatan untuk membuat mereka pulih kembali. Marilah kita membawa orang yang kita kasihi di kakinya. Marilah kita membawa diri kita sendiri di kaki Kristus, karena disitulah penyembuhan dan pemulihan dimulai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.